Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut di next materi, yaitu tentang penawaran. Di lesson sebelumnya kita sudah membahas mengenai permintaan. Nah, sekarang kita masuk ke materi penawaran. Nah, apakah itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu, bisa 1 hari, 1 minggu, ataupun 1 bulan. Nah, kemudian di sini ada 2 jenis penawaran. Nah, yang pertama itu ada penawaran perseorangan dan penawaran pasar. Nah, penawaran perseorangan ini adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang produsen pada suatu saat dengan harga tertentu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan produsen? Nah, jadi produsen ini adalah penjual. Nah, jadi penawaran perseorangan ini adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang produsen atau penjualnya pada saat dan harga tertentu. Nah, kemudian penawaran pasar. Penawaran pasar adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh para produsen pada suatu saat dengan harga tertentu. Nah, jadi ada perbedaan antara penawaran perseorangan dan penawaran pasar. Nah, jadi kalau penawaran perseorangan ini jumlah barang yang akan dijual, nah sementara penawaran pasar adalah keseluruhan jumlah barang yang ada dalam suatu pasar. Nah, kemudian di sini ada hukum penawaran. Jika di next lesson ada hukum permintaan, nah sekarang ini ada hukum penawaran. Apa dikatakan di sini hukum penawaran? Nah, hukum penawaran ini menyatakan bahwa jika harga naik, kuantitas yang ditawarkan juga akan naik atau ceteris paribus. Nah, hal ini menunjukkan hubungan positif antara barang dan jasa dengan kuantitas yang ditawarkan. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kalau di hukum permintaan kemarin kita mengetahui bahwa jika semakin tinggi harga, maka permintaan terhadap suatu barang ini semakin menurun. Nah, sedangkan di hukum penawaran, semakin tinggi harga, maka akan semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Nah, lebih mudahnya, agar kalian lebih mudah dalam memahami hukum permintaan dan penawaran, nah, jika hukum permintaan ini berlaku dari sisi pembeli, nah sedangkan hukum penawaran berlaku dari sisi penjualnya. Nah, kalau di hukum permintaan itu kan semakin tinggi harga barang, maka permintaan terhadap barang itu semakin menurun. Nah, sama seperti kita ini kan pembeli. Nah, kalau harga-harga barang lebih lagi tinggi, nah tentu kita akan mengurangi konsumsi kita terhadap suatu barang. Nah, berbeda dengan hukum penawaran. Hukum penawaran ini kan dari sisi penjual. Nah, kalau dari sisi penjual, misalkan harga-harga barang umumnya lagi pada naik nih. Nah, karena harga lagi naik, maka para penjual juga akan menambah hasil produksinya atau menambah stok barang jualannya, karena mereka menganggap bahwa dengan adanya kenaikan harga ini mereka akan mengalami keuntungan yang lebih besar, seperti itu. Nah, contoh misalkan biasanya nih jeruk harganya 20.000 sekilo. Nah, dalam 20.000 sekilo itu biasanya seorang pedagang jeruk itu memproduksi jeruk selama 1 hari itu sebanyak 50 kilo dengan harga 20.000 sekilo. Nah, pada suatu saat harga jeruk nih pasarannya lagi naik 25.000 sekilo. Nah, naik 5.000. Nah, mereka pun akan menambah mereka akan menambah stok produksi jeruknya yang tadinya mereka 1 hari 50 kilo, mereka tambah menjadi misal 70 kilo karena mereka ingin memperbanyak keuntungan dengan harga 25.000 per kilo. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, tadi kan di slide sebelumnya dijelaskan bahwa di situ dikatakan jika harga naik, kuantitas yang ditawarkan juga akan naik atau sama dengan ceteris paribus. Nah, ceteris paribus ini adalah
apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya juga tetap. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Nah, yang pertama itu ada harga barang atau jasa. Artinya, jika harga barang naik, penjual akan menambah jumlah karena menginginkan keuntungan yang lebih besar. Nah, kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi penawaran ini ada biaya produksi. Nah, ketika harga input, apa saja itu harga input? Harga input itu ada tenaga kerja, modal, bahan baku. Nah, jadi input inilah yang akan digunakan untuk menjual apa yang ingin kita produksi. Nah, jadi ketika harga inputnya sudah naik, maka produsen akan mendorong mengurangi kuantitas yang ditawarkan karena mereka nggak mau menanggung biaya yang lebih besar. Nah, misalkan nih kita buatlah contohnya itu misalkan penjual ini, misalkan penjual bakso. Nah, penjual bakso ini kan bahan-bahan dari bakso itu ada daging, input dari bakso itu ada dagingnya. Nah, kemudian cabenya juga diperlukan. Nah, misalkan cabenya ini lagi mahal, daging untuk membuat baksonya ini juga lagi mahal. Nah, jadi misalkan mereka ini mengurangi, ada dua opsi. Misalkan mereka mengurangi bakso nggak pakai daging, misalkan pakai ayam. Nah, atau biasa mereka ini memproduksi baksonya itu banyak terus dikurangi jadi sedikit. Nah, atau kemudian misalkan penggunaan daging di baksonya itu sampai terasa. Nah, yang tadinya sampai terasa mereka dikurangi lagi. Nah, ini namanya adalah mengurangi kuantitas karena mereka nggak mau menanggung biaya yang lebih besar. Nah, kemudian yang ketiga ini ada teknologi produksi. Nah, dikatakan sini ketika seseorang baru menciptakan pesawat, tentu teknologi yang sangat sederhana. Nah, berbeda dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, membutuhkan kuantitas yang sangat banyak. Kemudian ada ekspektasi. Nah, jika penjual memperkirakan harga barang naik, maka ia akan menambah kuantitas yang ditawarkan. Begitu juga sebaliknya. Nah, ekspektasi ini artinya produsen ini melakukan perkiraan. Oh, bulan depan kemungkinan dengan cuaca yang seperti ini mungkin harga-harga akan naik, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah besar kecilnya keuntungan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, makin besar harga jual dan semakin banyak barang yang ditawarkan. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi penawaran. Oke, next kita masuk ke kurva penawaran. Nah, tadi di kurva penawaran ini kan di hukum penawaran ini kan sudah dijelaskan. Nah, misalkan jika harga barang-barang naik, justru harga barang yang ditawarkan, justru stok barang yang ditawarkan atau kuantitas yang ditawarkan justru akan ikut meningkat, berbeda dengan hukum permintaan. Nah, coba kita perhatikan di kurva penawaran. Kita lihat pada harga 100, kuantitas yang ditawarkan penjual hanya 2. Nah, pada harga 200, kuantitasnya naik jadi 3. Pada harga 300, kuantitas atau stok barang yang ditawarkan naik jadi 4. Pada harga 400, naik lagi jadi 5. Nah, pada harga 500, naik lagi kuantitas yang ditawarkan atau barang yang ditawarkan itu naik, stoknya menjadi 6. Nah, coba kita lihat di grafik. Grafik penawaran itu seperti ini. Jadi P ini adalah harga, Q ini adalah kuantitas yang ditawarkan. Nah, harganya, kalau harganya kita lakukan adalah dari yang terkecil sampai terbesar. Ini kan dari start 100 sampai 500. Nah, kita buat 100, 200, 300 sampai 500. Nah, kemudian di sini kuantitas yang ditawarkan mulai dari 2 sampai 6. 2 sampai 6. Nah, kemudian kita pasangkan. Pada saat harga 100, kuantitas yang ditawarkan 2. Kita pasangkan sumbungnya. Pada saat harga 100, kuantitas yang ditawarkan 2. Nah, kemudian pada saat harga 200, kuantitas yang ditawarkan itu 3. Nah, pada saat harga 300, kuantitas yang ditawarkan itu menjadi 4. Sampai ke harga 500, kuantitas yang ditawarkan itu semakin jauh, semakin menambah menjadi 6. Nah,
Kalau yang di kurva permintaan itu kan model garisnya itu seperti ini ya. Nah, jadi kalau di kurva penawaran garisnya itu seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi dari grafik ini tergambar bahwa semakin tinggi harga, maka akan semakin besar kuantitas yang ditawarkan sesuai dengan hukum penawaran. Next, kita masuk ke contoh soal. Di sini ketika harga 5.000 per unitnya, jumlah penawarannya 200 unit. Nah, ketika harganya 60.000 per unit, maka jumlah penawarannya naik menjadi, ini 6.000 per unit ya, bukan 60.000. Nah, jumlah penawarannya menjadi 400 unit. Tentukan fungsi penawaran. Nah, jadi dari soal ini juga terlihat ketika harganya 5.000, penawarannya hanya 200. Nah, ketika harganya naik menjadi 6.000, maka penawarannya naik menjadi 400 unit dari 200 unit. Nah, tentukan fungsi penawaran. Nah, ini mengerjakan soalnya sama seperti di next lesson sebelumnya. Rumusnya ini seperti yang kita pelajari yang lalu. P dikurang P1, P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, Q2 dikurang Q1. Jadi P1 ini harga awalnya, P2 ini adalah harga berubah atau harga berikutnya, harga kedua. Q1 ini adalah jumlah awalnya dan Q2 ini adalah jumlah harga keduanya. Nah, kemudian ini kita masukkan di rumus. Rumusnya yang pertama P dikurang P1. Berarti P dikurang P1. P1-nya mana? P1 itu kan harga awal kan? Nah, jadi kita masukkan adalah harga 5.000. Kita masukkan harga 5.000. Ini kita mengikuti rumus ini dulu ya. Nah, jadi kita masukkan per. Ini kan sama per. Nah, ini kita buat ke samping aja biar lebih mudah. Kita masukkan per P2 dikurang P1. P2 dikurang P1. P2 berarti harga kedua dikurang harga ke-1. Nah, harga keduanya kan 6.000. Nah, 6.000 dikurang 5.000, tutup kurung sama dengan kita masukkan ke rumus yang sebelahnya lagi, Q dikurang Q1. Q dikurang Q1. Q1-nya mana? Q1-nya 200. Nah, Q2-nya adalah 400. Nah, jadi 400 dikurangi dengan 200. Nah, selanjutnya kita selesaikan. Kita turunkan lagi, P dikurang 5.000 per 6.000 dikurang 5.000 adalah 1.000. Sama dengan Q dikurang 200 kita turunkan, 400 dikurang 200 sama dengan 200. Nah, kemudian ini kita kali silang. Yang 200 ini yang kita masukkan dan kita pindahkan ke ruas kiri. 200 kita kali silang sama ini. P dikurang 5.000 sama dengan, jadi yang 1.000 kita pindahkan ke sini, dikali silangkan dengan Q dikurangi dengan 200. Nah, kemudian selanjutnya kita kali silang 200 kali P, 200 P. Nah, kemudian 200 dikali 5.000 sama dengan 1 juta. Ini sudah selesai. Kemudian 1.000 dikali Q sama dengan 1.000 Q. Ini positif kali negatif sama dengan negatif ya. 1.000 dikali 200 sama dengan 200.000. Nah, setelah selesai kemudian kita masukkan lagi mana yang selinier. Nah, jadi kita turunkan lagi 200P, pasangannya pasti sama dengan 1.000 Q karena kan yang selinier, biar sama ruas kiri dan kanan. Untuk menyamakan ruas kiri dan kanan, 1.000 Q ini kita pindahkan ke sini, 1.000 Q kan jadi sama. Nah, kemudian 1.000 Q ini pasangannya kan -200.000 kita pindahkan.
Nah, ini kan bukan tukar posisi, hanya dipindahkan. Nah, jadi 200P sama dengan 1000Q dikurang 200.000 ditambah ini kita pindahkan ruasnya. Nah, ini kan minus 1 juta. Nah, kalau dipindah ke ruas kanan menjadi positif 1 juta. Nah, kemudian 200P sama dengan 1000Q minus 200.000 ditambah 1 juta sama dengan 800.000. Nah, kemudian kita P-nya kita turunkan lagi, 200-nya kita pindahkan ke sini. Ini kan kita turunkan 1000Q ditambah 800.000, kemudian 200-nya kita pindahkan. Nah, jadi P sama dengan 1000 dibagi 200 sama dengan 5, Q-nya kita turunkan, kemudian 800.000 dibagi 200.000 sama dengan 4.000. Nah, jadi ketemulah persamaan penawarannya P sama dengan 5Q ditambah 4.000. Nah, kemudian kita masuk ke elastisitas. Nah, masalah permintaan dan penawaran sudah selesai. Sekarang kita masuk ke materi elastisitas. Nah, elastisitas ini adalah ukuran yang bisa menjelaskan seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap perubahan kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan. Nah, jadi kan setiap ada perubahan harga, tentu kan kuantitas yang diminta itu akan menjadi berubah kan sesuai dengan hukum penawaran. Nah, jadi ini elastisitas ini gunanya adalah untuk kita mengetahui ukurannya, ukuran yang bisa menjelaskan seberapa besar pengaruhnya, seperti itu. Nah, jadi elastisitas ini juga terbagi dua, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, kemudian elastisitas permintaan adalah sebuah ukuran yang mengukur seberapa besar perubahan kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Untuk melihat derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga, maka digunakan koefisien elastisitas permintaan. Nah, koefisien ini diukur dari persentase kuantitas yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, ini adalah rumusnya. Koefisien permintaan elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan permintaan dan sama dengan dibagi persentase perubahan harga. Nah, kemudian rumusnya adalah, kalau rumus permintaan ini ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, jadi keterangannya ED ini koefisien elastisitas permintaan, delta P ini perubahan harga, delta Q ini perubahan jumlah permintaan, Q ini jumlah permintaan, P ini harga awalnya. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis elastisitas permintaan. Nah, jadi di nextnya selanjutnya ini kita nanti ada soal. Jadi pas di soal itu kita harus bisa menyimpulkan. Namanya kan kita mau mengetahui seberapa besar persentasenya. Nah, cara menyimpulkannya ini ada di jenis-jenis elastisitas permintaan ini. Nah, yang pertama yaitu jika ED sama dengan 1, artinya apabila harga naik atau turun 1%, maka permintaan akan turun atau naik 1% pula. Nah, kemudian ada ED lebih dari 1 atau elastis, artinya bila harga naik atau turun 1%, maka permintaan akan turun atau naik lebih dari 1% juga. Kemudian ada ED kurang dari 1 atau inelastis, artinya bila harga naik atau turun 1%, maka permintaan akan turun atau naik kurang dari 1%. Kemudian ada ED sama dengan 0 atau inelastis sempurna, artinya tidak ada respon atau tanggapan terhadap perubahan harga. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ini adalah tak terhingga atau elastis sempurna, artinya konsumen sanggup membeli berapa saja banyaknya jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Nah, jadi ini nanti gunanya adalah untuk kalian menyimpulkan setiap soal. Nanti saya kasih soal, nanti gunanya adalah kalian menyimpulkan berapa hasilnya. Misalkan hasilnya 3,2%, kesimpulannya apa, seperti itu.
Nah, ini adalah contoh soal. Contoh soal saya bahas di next class.